Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Kali ini di video tipe bahas soal. Ini adalah tipe soal PLSV dan satu pasang domain dan range. Kemudian ditanyakan rumus fungsi. Nah, ciri dari tipe soal ini dia ada satu variabel lain selain huruf X ya. Jadi di sini fx sama dengan ax plus 3. Ini ada variabel lain selain X. Variabelnya bisa A, B, C, D, nah, sampai Z gitu kan. Kemudian, kecuali X ya, pokoknya ada satu huruf atau variabel lain selain huruf X. Kemudian, ini ada satu pasang domain dan range. Kalau masih ingat nih, domain itu kan yang ada di dalam kurung, range itu angka sendirian yang ada di sebelah kanan. Nah, kayak gini. Ini udah satu pasang, jadi ketika disebut satu pasang domain dan range, itu adalah kalau domainnya udah diketahui dalam bentuk angka, range-nya dalam bentuk angka. Ini satu pasang domain dan range. Oke. Nah, ini yang apa namanya? Satu huruf atau satu variabel lain selain huruf X itu bisa di depan, bisa di belakang. Jadi kayak kan kalau misalnya rumus fungsi lengkap mah misalnya fx sama dengan 2x ditambah 5. Nah, ini udah rumus fungsi lengkap ya. Kenapa? Karena variabelnya cuma ada satu. Nah, kalau yang bentuk PLSV dia biasanya ada satu variabel selain huruf X. Jadi kayak fx sama dengan ax ditambah 5 misalnya. Atau bisa juga fx sama dengan 3x ditambah b. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang kita akan coba bahas soalnya ya. Bagaimana sih cara pengerjaannya? Nah, di sini ada ax plus 3, kemudian dikasih tahu domainnya. Kalau masih ingat, prinsip paling dasar pada rumus fungsi adalah domain menggantikan x pada rumus fungsi. Jadi, si domainnya kan 2, menggantikan si x. Fx sama dengan ax plus 3, kemudian dikasih tahu f2 sama dengan 11. Berarti kita gantikan ke rumus fungsinya. Domain menggantikan x berarti f2 sama dengan, ini kan ax berarti a kali x. Berarti kalau x diganti sama 2 adalah a kali 2 gitu kan, atau jadi 2a kayak gitu. Ditambah 3 sama dengan 11. Ini 11 yang beda dari sini ya, yang ini itu. Kemudian kita pindah ruaskan, 2a sama dengan 11 tambah 3 tambah pindahin jadi kurang 3. 2a sama dengan 11 kurangi 3, 8. A sama dengan 8, ini 2-nya pindah jadi dibagi 2. Ini kan 2 kali A, pindah jadi bagi. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oh, A-nya ketahuan 4. Berarti si A ini diganti sama 4. Fx sama dengan, kan A-nya sudah ketemu, A-nya itu adalah 4. Berarti 4x gitu kan. 4x ditambah 3. Jawabannya A. Oke. Sekarang kita ke nomor yang kedua. Nah, ini kalau dia variabel lainnya di sini ya, di yang kedua. Kita masukkan dulu fx sama dengan minus 2x ditambah c. Kemudian katanya di sini f3 sama dengan 1. F3 sama dengan 1. Ingat, domain menggantikan x pada rumus fungsi. Berarti f3 sama dengan minus 2 dikali 3. Nah, ini 3-nya dari mana ini? Domain menggantikan x. Ditambah c, ini c-nya dari sini ya, sama dengan 1. 2 kali minus 3, minus 6, ditambah c sama dengan 1. C sama dengan 1, ini minus 6, pindahin. Min, pindah jadi plus, atau minus pindah jadi tambah. Tambah 6. C-nya sama dengan 7. Berarti c-nya diganti sama 7. Fx sama dengan minus 2x, ini dituliskan ulang ya. Minus 2x ditambah 7. Minus 2x tambah 7, jawabannya C. Nah, kayak gitu. Oke, soal lagi ya. Kita bahas lagi, contoh lagi. Katanya fx sama dengan, diketahui fx sama dengan bx minus 2. Bx minus 2. F5 sama dengan 13. F5 sama dengan 13. Domain menggantikan x, berarti F5 sama dengan 5. X-nya ganti sama 5 ya. B kali 5 ya.
X-nya kan 5. Nah, B kali 5 jadi 5B, kayak gitu. Nah, sebentar nih, bisa masih ada yang bingung di sini. Jadi kalau misalnya katakanlah F-nya 7 sama dengan, ini contoh aja ya. F7 sama dengan 20 misalnya. Berarti nanti X-nya diganti sama 7 jadi 7B, kayak gitu. Kalau di sininya F4, berarti nanti di sininya X-nya digantikan sama 4, berarti 4B, kayak gitu. Mudah-mudahan dipahami ya yang itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang di sini. Oke, ini 5B dikurangi 2 sama dengan 13. Berarti kita pindah ruaskan 5B sama dengan 13, ini kan minus. Pindahin sini jadi plus, atau kurang pindah jadi tambah. Kemudian 5B sama dengan 13 tambah 2, 15. B sama dengan 15, 5-nya pindahin sini, dia jadi bagi 5 sama dengan 3. Berarti B-nya sama dengan 3 kan? Kita ganti B-nya dengan 3, Fx sama dengan 3x, gitu kan? B-nya diganti sama 3, kurangi 2, ininya tetap minus 2. 3x minus 2, ini jawabannya, B. Oke, contoh lagi ya. Diketahui Fx sama dengan 4x plus P. Fx sama dengan 4x plus plus P. Oke, mana tadi? Plus P. Oke, Fx sama dengan 4x plus P. Kemudian F4 sama dengan 10. F4 sama dengan 10. X-nya diganti sama 4, berarti F4 sama dengan, X-nya ganti 4 kan, berarti 4 kali 4, 16 di sini, ditambah P sama dengan 10. Berarti P sama dengan 10. 16-nya pindah positif kan, jadi negatif. Minus 16. P sama dengan 10 kurangi 16, jawabannya minus 6. Nah, P-nya diganti sama minus 6, berarti Fx sama dengan 4x. P-nya ganti sama minus 6, langsung aja jadi minus 6. 4x minus 6, jawabannya D. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kalaupun misalnya ada yang belum paham, silahkan tanya ya. Kemudian, ini adalah tugasnya, kerjakan 2 soal yang ini ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.